pimpinan Khusus Panitia mulai melaksanakan ibadah di malam hari ini, dan atas nama pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat yang boleh menyaksikan ibadah lewat TV kabel maupun live streaming di akun Facebook. Dan disampaikan kembali bahwa ibadah di malam hari ini diseleksikan lewat TV kabel dan live streaming lewat akun Facebook kepada Jawa Ayung Kemanan dan juga Penatua Erik Isman. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ibadah malam hari ini kita akan dituntun atau dipimpin oleh yang terkasih Bu Pendeta Anggreni Kalalo MTH sebagai kadif kita di ibadah malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Pendeta dalam segala tugas pelayanan beserta dengan keluarga. Dan juga yang menjadi tugas di malam hari ini yaitu pengantar dan jemaat Geosis Kolom 23, Pembacaan Alkitab dan doa persembahan Geosis 26 dan Geosis Kolom 22. Untuk Kastoria tim 3 Saudara Aditya Jawali dan Saudari Anna Tatuil, dan juga pemain keyboard Stefani Mandaleke. Dan selamat kita beribadah. Panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri dan memuliakan ibadah ini dengan menyanyikan Jumat nomor 7 ayat 1, ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang malu jiwanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di sore menjelang malam ini Engkau perkenankan kami jemaat-Mu untuk boleh ada lagi dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Sambil kami mengoreksi kehidupan kami, bahwa ada begitu banyak hal yang telah kami lakukan, baik dari segi berpikir, berkata, ataupun bertindak. Seringkali kami tidak menggunakan hikmat yang dari Tuhan, sehingga memungkinkan kehidupan kami tidak lagi hidup menurut jalan yang Engkau tentukan. Kami tidak lagi hidup takut akan Tuhan, tetapi kami terlalu menikmati indahnya kehidupan dunia yang menggiurkan kehidupan kami, bahkan membawa kami hidup jauh daripada Engkau. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan pribadi, tugas kerja, keluarga, rumah tangga, bahkan bergaul dengan sesama, acap kali kami boleh menjadi hal yang tidak membawa berkah bagi kebanyakan orang, tetapi seringkali kehadiran kami membawa kekacauan dalam hidup orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu kami memohon, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Layakan kehidupan kami untuk menerima pengorbanan di kayu salib, membawa kehidupan kami untuk hidup dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman dalam ibadah di malam ini. Kami mohon kiranya kuasa-Mu boleh ada bersama dengan kami, sehingga kami yang datang beribadah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mengerti dan memahami serta melakukannya dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Khotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kitab Khotbah pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Dengan perikop akibat kebodohan. Begini bunyi firman Tuhan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari membuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau dia berjalan di lorong, orang bodoh itu kumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh.
Jika amarah berkuasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilapan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipanggil ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memanggil sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai kau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah. Kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriahkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiranku, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapannya, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia dia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Exodus Paniki 2, bahkan pendengar yang boleh bersama dalam persekutuan ibadah jemaat Exodus Paniki 2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ini hadir minggu pertama di bulan Agustus. Tidak terasa, apalagi semenjak adanya pandemi COVID-19, tidak terasa orang sudah mulai jemaat kita beribadah di gedung gereja. Tetapi inilah yang harus kita hadapi, ini yang harus kita alami dalam menjalani hari-hari kehidupan, sekalipun kita berkumpul bersama dengan adanya virus corona. Namun kasih Tuhan tetap ada jadi bagian kehidupan kita. Saudara, hidup seseorang dalam dunia ini biasanya, apakah dia dikenal sebagai orang yang berhikmat, dia orang bodoh, dikenal sebagai orang
yang bijaksana itu dilihat orang dari pandangan orang dalam 3 hal. Yang pertama berpikir, yang kedua dari perkataan, dan yang ketiga dari tindakan. Coba orang lihat, orang yang baru kenal, orang belum bisa untuk menilai dia dari segi tindakan, tetapi orang bisa menilai dia dari segi perkataan. Apa yang dia sampaikan, kali orang bilang, oh ini orang ini ternyata dia sopan, ini orang ini ternyata dia memiliki sopan santun, dia menghargai yang lebih tua dari dia. Kita bisa menilai siapa saja dari tindakan ini, dari cara dia berpikir, dari cara dia berkata, namun juga dari cara dia bertindak. Hal inilah yang hendak mau disampaikan oleh penulis kitab pengkhotbah ini. Dari cara pemikiran, dari cara pemandangan dari seorang penulis pengkhotbah ini, dia menganggap bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesia-siaan. Apa sebab? Dia merasa kehidupan di dunia akan terasa hampa, akan terasa sia-sia, tidak berarti ketika semua orang tidak melibatkan Tuhan dalam hidup. Dalam artian bahwa hidup akan terasa sia-sia ketika tidak ada Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang membaca ini Alkitab dan membaca dalam kitab pengkhotbah, banyak sekali kata kesia-siaan yang hendak kita temui di dalamnya. Karena apa, saudara-saudara? Penulis hendak menghancurkan harapan-harapan yang diinginkan oleh banyak orang tentang kesenangan duniawi semata. Ada orang yang menganggap bahwa kita akan merasa senang, kita akan merasa bersuka cita ketika kita boleh menikmati kehidupan dunia. Kita terlalu hidup di dalam kehidupan dunia tanpa menyadari bahwa semuanya itu hanya sia-sia belaka. Sehingga penulis hendak mengungkapkan, hendak memberikan pemahaman bagi kita bahwa dalam menjalani hari-hari kehidupan, memiliki hikmat adalah hal yang utama dalam menjalani hari-hari kehidupan. Apa sebab? Tentunya yang pertama, kita harus mengetahui ada macam-macam hikmat. Yang pertama, hikmat adalah kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan seperti seni, melukis. Artinya seseorang membutuhkan hikmat ketika dia harus mencari cara bagaimana supaya dia dapat memberi lukisan yang terbaik, yang indah. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah. Nah ini, yang kedua ini, kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah. Kalau orang kembali flashback lagi dari kisah kehidupan Raja Salomo, ketika dia diperhadapkan dengan masalah yang ada, dia memiliki hikmat. Dia tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana keputusan yang baik dan mana yang tidak tepat. Dan yang ketiga, hikmat yang dilihat dari cara pandang atau cara hidup yang secara moral benar. Ini yang saya katakan tadi, dari segi berkata, dari segi pemikiran, dari segi perbuatan, tindakan. Artinya orang melihat dari sudut pandang, cara pandang, dan cara hidup secara moral benar. Dan yang keempat dan yang terakhir, hikmatnya dipandang dari pola pikir yang sesuai dengan pola pikir Allah. Ini yang terkadang orang pikir gampang-gampang ternyata susah. Hikmat yang sesuai dengan pola pikir Allah. Pola pikir apa yang Allah ingin kehendaki supaya orang memiliki, itu yang harus ada dalam kehidupan, dari cara orang berpikir, dari cara orang berkata,
Jemaat sekalian diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan kasih-Mu yang boleh terjadi saat ini, ketika kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, walaupun ada di rumah kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, dalam peribadatan ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur. Kami mohon ya Bapa di sorga, sekiranya Engkau berkenan, kuduskanlah pemberian kami ini, agar dapat berguna untuk menopang setiap pekerjaan pelayanan yang ada di jemaat Kemim Exodus Penhidupan. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berkatilah usaha pekerjaan kami, agar apa yang kami berikan di dalam menjalani kehidupan ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami persembahkan doa. Amin. Saudara-saudara, mari berdoa. Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Ketika sampai di malam hari ini dalam persekutuan ibadah bersama, kami boleh lagi diperdengarkan dengan berita kebenaran firman Tuhan. Kami diajak untuk selalu berpikir, berkata dan bertindak dengan iman yang daripada-Mu. Biar apa yang boleh kami dengarkan bersama itu akan tetap terus tertanam dalam hati kami, sehingga di hari-hari kehidupan dengan Roh Kudus-Mu kami akan tetap terus dituntun dibimbing melakukan kebenaran firman di hari-hari hidup kami. Ya Tuhan, di ibadah saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merasakan sukacita oleh karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa lewat pendapatan setahun kehidupan, baik usia secara pribadi maupun pernikahan. Kiranya Engkau yang tetap bersertai sukacita dan syukur yang mereka alami, dan biar kiranya panjang umur akan tetap senantiasa dinyatakan menjadi bagian hidup mereka. Kami berkumpul bersama saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui kehidupan kami manusia, apa yang hendak dirasakan dan dialami atas kumpul sakit yang ada. Tuhan kiranya akan tetap terus bersama, menopang, menguatkan, beri kesabaran, kekuatan, bahkan lewat proses-proses yang ada. Kiranya kuasa akan tetap terus bersama mereka, sehingga mereka akan dimampukan untuk melewati pergumulan sakit, dan pemulihan, kesembuhan akan tetap terus mereka rasakan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa bagi badan pekerja Majelis Jemaat Kemim Exodus Penhidupan, seluruh pelayan khusus di kolom-kolom maupun pelayan khusus yang ada di komisi pelayanan kategori awal Mipra, komisi kerja UPK yang ada di kolom yang ada di Mipra, BPPC, perangkat pelayanan panitia hari raya gereja, KPDP dan tim doa, semua yang boleh memberi diri dalam tugas kerja pelayanan gereja. Tuhan, Engkau kiranya akan tetap terus bersama dalam menjalankan tugas-tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya semuanya lewat program-program pelayanan yang ada itu dapat berjalan dengan segala baik, tentunya dengan hikmat, arif bijaksana yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa bagi kami semua yang boleh berdiri dan persekutuan ibadah di malam hari ini, baik kami sebagai pemain keyboard, kami sebagai perkantor, kami sebagai petugas badan pekerja, lain khusus yang boleh berdiri dalam tugas kerja pelayanan, teknisi, kostor, bahkan semua yang boleh memberi diri. Tuhan, kiranya Kau yang akan terus melihat keberadaan kehidupan kami, percaya bahwa
sehingga berkat Tuhan selalu dirasakan dalam hidup pribadi dan keluarga bagi jemaat Tuhan yang tekun setia taat melayani Tuhan. Kiranya apabila ada pergumulan-pergumulan yang dialami dan dirasakan oleh jemaat secara pribadi rumah tangga, Tuhan Engkau yang akan terus bersama mereka, menopang menguatkan mereka, meyakini bahwa ketika kami tidak mampu lagi kami mengangkat tangan, meyakini bahwa Tuhan akan turun tangan, campur tangan dalam tugas tanggung jawab pergumulan yang kami alami dan kami hadapi. Di dalam Tuhan masih ada jalan keluar yang terbaik yang boleh kami peroleh. Kami berdoa dalam menjalani hari-hari kehidupan di sepanjang bulan ini, di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan beri kami kesehatan, beri kami kekuatan umur panjang, jauh-jauhkanlah daripada kami segala macam bahaya, sakit, kecelakaan. Lindungilah kami di waktu siang maupun di waktu malam hari, ketika kami beristirahat, ketika kami bekerja. Kiranya Tuhan yang akan tetap terus melindungi kami, karena kami akan tetap terus merasa aman, nyaman ketika kami tetap terus hidup di dalam Engkau. Maka berkenan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan, kami tidak akan pernah takut untuk adanya pergumulan tantangan kehidupan, karena meyakini dengan sungguh bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan, ada masa depan yang indah yang penuh dengan harapan yang akan kami nikmati dan peroleh ketika kami tetap terus ikut dengan Engkau melakukan segala hal yang berkenan di matamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang boleh membantu jalannya persekutuan ibadah, pelayanan, terlebih khusus keluarga hamba-Mu, keluarga Penilaian Mangkopa yang boleh menyediakan sarana untuk kami beribadah bersama, terlebih khusus jemaat yang beribadah di rumah masing-masing lewat siaran TV kabel. Tuhan berkati mereka dalam tugas kerja usaha setiap hari, bahkan dalam tugas kerja sebagai keluarga pelayan, mereka akan terus diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bahkan berkat Tuhan akan dilimpahkan menjadi bagian hidup mereka. Maka terpuji sangat Engkau Bapa, seluruh perjalanan kehidupan kami saat ini bahkan selalu terus kami mau taruh hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa supaya kami ungkapan syukur kami yang kami mau bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang membunuh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Yang
Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara